Preview. Preview. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Metro yang telah menerima dan menyempurnakan usulan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA serta perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun 2025. Rapat Paripurna DPRD Kota Metro pengantar nota keuangan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang DPRD Kota Metro, Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini diawali dengan membacakan surat masuk yang disampaikan oleh PIT Sekretaris Dewan Ade Erwinsyah. Wali Kota Metro Haji Bambang Iman Santoso mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Metro yang telah menerima dan menyempurnakan usulan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun 2025. Wali Kota Metro menyampaikan rapat paripurna ini menjadi momentum untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan bersama. Dikatakan Wali Kota Bambang, rancangan peraturan daerah perubahan APBD yang disampaikan mencakup rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025, dengan tetap mengacu pada program perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 maupun KUPA dan perubahan PPAS. Dijelaskan Bambang, penyusunan Ranperda perubahan APBD ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun prioritas daerah, bahwa penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2025 juga mengakomodir penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi. Lebih lanjut, Wali Kota Bambang menjelaskan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Ia mengungkapkan, hal tersebut menggeser beberapa belanja untuk dialihkan pada belanja yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, pengendalian inflasi dan beberapa kegiatan prioritas lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perubahan APBD tahun 2025 ini, beberapa hal yang melatar belakangi perubahan adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, penyesuaian dana transfer, hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2024 yang menyebabkan selisih sisa lebih perhitungan anggaran SILPA, dan penataan alokasi pagu belanja yang kembali disesuaikan dengan output kinerja dari setiap kegiatan. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro, dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 2. Rancangan peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 3. Nota keuangan perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Untuk itu, kami mohon agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dilakukan pembahasan untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dievaluasi. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, cap dan ditandatangani. Sekian. Terhormat Saudara PLT Sekretaris DPRD Kota Metro yang telah membacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna DPRD Kota Metro. Hari ini kita semuanya bisa menghadiri sidang paripurna pengantar nota keuangan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Metro yang telah menerima dan menyempurnakan usulan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA serta perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun 2025. Semoga ini dapat menjadi momentum untuk kita memantapkan langkah
melangkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama. APBD yang kami sampaikan ini mencakup rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025 dengan tetap mengacu pada program perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 maupun KUPA dan perubahan PPAS yang telah kita sepakati bersama. Dan yang tak kalah pentingnya, penyusunan Raperda perubahan APBD ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun prioritas daerah. Dapat juga kami sampaikan bahwa penyusunan perubahan APBD tahun 2025 ini juga mengakomodir penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 menggeser beberapa belanja untuk dialihkan pada belanja yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, pengendalian inflasi, dan beberapa kegiatan prioritas lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan 25 ini. Beberapa hal yang melatar belakangi perubahan adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, penyesuaian data transfer hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2024 yang menyebabkan selisih sisa lebih perhitungan anggaran atau SIRPA dan penataan alokasi pagu belanja yang kembali disesuaikan dengan output kinerja dari setiap kegiatan. Lebih lanjut, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 menjadi acuan penataan kegiatan. Perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah total perubahan pendapatan tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp1.999.429.480 dari semula ditargetkan sebesar Rp1.587.847.863, mengalami kenaikan sebesar Rp11.455.581.617 atau naik sebesar 1,07%. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang ikut berperan aktif dalam berpartisipasi dan mendukung kebijakan serta program pembangunan Kota Metro agar dapat menjadi Kota Metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Semoga